Halo semua, jadi kali ini kita kedatangan narasumber ya. Kebetulan ini teman kita zaman perkuliahan dulu di salah satu kampus swasta di Jogja. Jadi namanya Mas Pras ya. Iya mas, kita kan udah Ya, kenal bro. Mas Pras namanya Prasetya Eka Nugraha, biasa dipanggil Pras. Jadi Pras ini sekarang itu menjadi seorang pekerja gitu kan di salah satu negara yang menjadi objek kuliah, mungkin melanjutkan studi S2, S3, kemudian juga mungkin menjadi tempat di mana banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri lah kayak gitu. Nah, mungkin seperti apa kisahnya? Ayo kita ikutin. Di sini kita berkumpul bersama lagi. Oh yeah, petualangan seru tak akan pernah mati. Dengan kekuatan kita pecahkan misteri. Di ujung langit jawabannya pasti menanti. Come on. Halo Pras, gimana kabarnya? Tahun nggak ketemu ya. Iya udah lama nih Pras kita. Jadi gimana? Apa yang mau dibicarain ini? Masalah Australia pasti ya kan? Iya pasti Australia. Pasti kan? Di sana kan? Hmm, Pusing juga sih. Banyak hal yang sebenarnya bisa diceritain sih. iya pasti kan di sini juga pengen tahu kan. Barangkali ada yang berminat untuk melanjutkan kuliah ataupun malah mencari kerja ke sana. Well, sebenarnya kalau bicara tentang minat sih, kayaknya banyak sih aku lihat semakin tahun ini ya. Kalau ngeliat di beberapa media itu di internet itu kan, bahkan salah satunya Jepang itu salah satu destinasi kan sekarang lagi digoda juga WNI yang pergi ke sana. Iya. Kemarin juga di Bali itu ada beberapa anak itu ada rombongan gitu. Nah itu ada 2 3 grup itu isinya pada mau pergi ke Jepang semua, dan mereka bilang memang kayaknya orang-orang Indo lagi antusias ya Oke. untuk pergi keluar gitu. Ya mungkin salah satunya Australia juga sih masuk dalam kategori negara, jadi negara tujuan gitu bagi mereka. Kalau misalkan Jepang mungkin kan butuh requirement kayak bahasa ya mereka ya. Karena walaupun memang eh, lingkupnya internasional, tapi bahasa nasional mereka itu sebisanya kita dari luar juga belajar kan gitu. Ya. Nah, berbeda mungkin dengan Australia ya. Apa memang ada syarat khusus tuh kalau kita pengen ke sana? Oh, sebenarnya mungkin perbedaannya kayak gini. Australia itu dalam beberapa aspek keimigrasian, terutama dalam mendapatkan hak bekerja gitu, rights itu sebenarnya agak susah sih. Agak susah berarti. Apalagi untuk orang-orang Indo yang mau pergi ke sana. Rata-rata pun mereka yang mau hidup permanen pun mereka kalau nggak lewat jalur skill gitu kan, memang mereka kuliah di sana, pengen hidup di sana, atau enggak memang lewat jalur supos atau lewat family. Jadi mereka harus nikah dulu dengan orang asli sana baru bisa dapat permanen residensi di sana. Beda halnya sama orang-orang Jepang. Kalau orang-orang Jepang saya kurang tahu ya kalau Jepang yang gimana. Tapi kalau saya tanya sama teman, memang kelihatannya akan lebih gampang karena di sini banyak agent-agent yang bisa bawa mereka kabur dari Indonesia ke Jepang gitu. Ya memang ada beberapa persyaratan kayak bahasa dan lain sebagainya. Memang agak kurang tahu ya karena saya nggak pernah ke Jepang juga. Oh ya, ya. Masih kurang tahu juga sih. Ini informasi yang kita dapat, Mas Pras ini kan pakai working holiday visa ya Oh ya. ke sana. Nah, apakah memang WHV ini cuman ada di Australia atau negara lain juga ada? Sebenarnya dari beberapa negara kayak Irlandia, Kanada, New Zealand, Australia, mereka tuh punya working holiday visa. Korea juga punya. Cuma yang jadi masalah itu adalah mereka ada beberapa negara yang eligible, ada negara-negara. Jadi cuma beberapa negara aja yang bisa cantum yang masuk dalam kategori WHV itu. Masing-masing negara. Dan masalahnya paspor Indonesia itu cuma masuk di Australia aja. Berarti untuk persyaratan mungkin secara kompetensi atau track record Indonesia untuk beberapa negara dirasa belum qualified gitu ya. Trennya lagi naik kan memang juga sebenarnya WHP ini yang paling naik. Di Indonesia juga sama. Orang-orang juga berharap ya, punya harapan mereka bisa cari kerja juga kan di Australia kan, bisa WHP. Dan sebenarnya WHP itu udah lama sih, udah lumayan lama. Cuma trennya entah kenapa itu terjadi pasca COVID. Jadi mungkin waktu Australia udah mulai open border pasca COVID, tiba-tiba membludak, nggak tahu ya, mungkin karena memang kondisi politik kita yang kurang stabil atau kayak gimana. Tapi memang aku memang ada nanya sama beberapa teman ya, bukan ahli ya, dia memang pemerhati media, berapa
dalam beberapa tahun mendatang itu beberapa tahun belakangan itu memang ada peningkatan minat orang-orang Indo yang pengen pergi ke luar negeri. Mungkin karena memang mereka sudah muak gitu dengan kondisi politik di Indonesia. Tapi saya kasih tahu ya, kalau di luar negeri itu juga nggak seindah apa yang Kita bayangkan. kita bayangkan. Ya, maksudnya memang kita pergi itu memang kita harus berjuang. Banyak syarat yang harus kita perjuangkan. Tapi yang jadi masalahnya juga di sana kita juga harus berjuang gitu loh. Benar. Kita harus beradaptasi dengan kita harus beradaptasi dengan budaya baru. Banyak lah culture shock yang bakal kita hadapi. Itu nguras energi banget itu. Benar-benar nguras energi banget. Kita harus penyesuaian. Belum lagi kan WHV ini sebenarnya bukan visa. Saya nggak tahu ya, mungkin beberapa orang berasumsi kalau visa WHV ini dipakai untuk visa kerja. Padahal beberapa orang dari seluruh belahan dunia pakai visa WHV itu untuk traveling, melainkan ya bisa dibilang wanderer lah, pengelana lah. Kan memang Berarti rata-rata yang pakai backpackeran sih. sekaligus jalan-jalan tapi juga bisa dapat uang gitu ya. Ya, kenapa kok? Mereka juga yang niatnya backpackeran juga mereka pengen cari uang juga. Dikarenakan apa? Ya mereka cari uang itu untuk jalan. Jadi untuk melanjutkan jalan lagi. Iya. Uang lanjut jalan lagi. Lagian kan juga nanti kalau misalkan punya penghasilan juga kan bisa keliling mungkin seantero negara kan gitu ya. Ya, apalagi kan itu salah satu privilege ya. Kalau kita sudah sampai negara maju, kita tuh bisa meyakinkan negara-negara lain bahwa kita tuh pernah di negara ini dan survive gitu loh. Oke. Jadi untuk paspor hijau, kalau misalnya kita pernah ke Australia itu rasanya akan lebih mudah untuk pergi ke negara lain. Untuk jalan-jalan ya terutama ya, bukan untuk kerja. Kalau kerja saya kurang tahu. Kalau dari segi populasi kan dibilang Australia ini menurut data itu kan mungkin 10 kita ya. Kita ini secara penduduk kita kan udah mau 280 juta kan. Mereka ini cuman mungkin 1/10-nya ya. Kayak gitu kan. Nah, apa mungkin karena worker mereka kurang gitu. Jadi sehingga mungkin sektor swasta mereka itu butuh tenaga asing ya, termasuk imigran walaupun mungkin jangka kerjanya nggak lama. Sebenarnya kalau bicara masalah demand worker di sana itu memang yang saya rasakan, saya nggak tahu kalau masalah data ya. Yang saya rasakan memang demand pekerja di sana itu sedikit lebih banyak daripada di sini. Oke. Sedikit lebih banyak. Jadi akan sedikit lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi sekali lagi kultur bekerja di sana pun juga beda. Bahkan juga sekali lagi yang saya katakan tadi bahwa di sana ada beberapa hal yang ibaratnya yang buat kita tuh jadi culture shock. Salah satunya tuh Musimnya benar. saya rasa itu juga di beberapa belahan dunia utara kayak entah Jepang ataupun di wilayah Eropa itu juga ngalamin hal yang sama. Jadi nggak terlalu banyak pekerjaan di saat musim dingin, tapi saat musim panas pekerjaan di mana-mana. Orang-orang datang semua di saat musim panas. Itu sih. Jadi ya hal yang kayak gitu kan nggak pernah terjadi tuh di negara kita kan. Iya. Iya, musim itu mungkin ya musim paling penting apa sih? Musim buah gitu. Iya, enggak musim kawin ya. Oke, berarti yang Mas Pras lihat di sana itu orang ngambil WHV itu malah cenderung tuh kayaknya jalan-jalan sambil cari uang kan gitu. Iya. Tapi memang banyak anak-anak Indo yang pergi ke sana tuh mau cari uang. Ada istilahnya tuh bukan working holiday visa, tapi working hard visa. Oke. Tapi untuk kuota tahunan Mas, itu mungkin pasca Covid lah. Iya. Seberapa sih per tahun gitu? Saya kurang tahu ya, kemarin tuh ada datanya saya lupa. Tapi intinya ribuan lah yang dapatkan. Tapi di masalahnya tuh kayak gini, kita itu memang saya kurang tahu sih pastinya tuh berapa ribu, entah belasan atau puluhan ribu, 4.000 atau berapa gitu saya kurang tahu. Ada datanya di internet itu ya. Dan dari dulu ya, dari sebelum Covid sampai tahun sebelumnya itu memang terjadi peningkatan, ada penambahan terus-terusan. Berarti kan memang minat orang-orang Indo itu tinggi. Untuk itu kan mungkin kan nggak cuma Indonesia ya, beberapa negara mungkin di Asia Tenggara yang paling dekat gitu kan ke Australia. Dari sisi yang apply gitu, kira-kira masyarakat mana, negara mana yang paling banyak? Kalau dari Asia Tenggara tuh saya punya beberapa teman. Kayaknya banyak negara Asia Tenggara tuh eligible, kayak Vietnam, Malaysia, maupun kalau Filipina tahun ini apa tahun kemarin tuh baru aja eligible untuk masuk dalam kategori WHP juga. Tapi kalau Cina juga masuk itu kan, Korea, Jepang juga masuk. Cuma yang jadi perbedaannya mungkin di subclass. Jadi kayak
kategori WHV itu dibagi dua gitu. Ada yang 462 sama 417. Bedanya kalau 417 itu saya bisa katakan 417 untuk negara maju, yang satunya untuk negara berkembang lah. Walaupun nggak semuanya negara berkembang sih, memang ada kayak Amerika Serikat tuh masuk 462 juga. Nah, yang jadi perbedaannya itu di syarat. Mungkin karena negara maju, mereka negara maju, pemerintahnya juga percaya sama masyarakat negara maju tersebut. Jadi untuk syarat-syarat lebih mudah. Oh, oke. Saya tanya sama teman saya yang orang Jepang itu yang masuk 417 itu, kamu datang ke Australia mau ngapain ya? Cuma pengen belajar. Ya sambil kerja juga. Dari kerja ini saya bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan kita yang orang-orang Indo ataupun orang-orang Vietnam yang pakai 462, kita harus IELTS dulu. Jadi saya bisa katakan orang-orang Indo yang pakai WHV di Australia pasti bahasa Inggrisnya bagus. Bukannya saya sombong ya, tapi Iya. emang nyatanya kayak gitu. Saya lihat teman-teman entah itu dari Korea, terutama Korea sama Jepang, mereka harus struggle lagi untuk belajar bahasa Inggris, dan memang tujuan mereka datang ke Australia memang salah satunya untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi mereka supaya lebih aktif lagi bahasa Inggrisnya. Berarti untuk secara background dari masing-masing pelamar itu sebenarnya mereka ini backgroundnya apa sih rata-rata gitu? Mungkin profesinya atau malah Rata kalau secara profesi saya kurang bisa tahu ya, karena bahkan yang di Indo aja, anak-anak WHP yang di Indo aja, mereka pergi dari sini ke sana pun juga background mereka mulai nolnya pun beda-beda juga gitu loh. Ada yang pegawai kantor kayak teman saya, ada yang pengangguran kayak saya awalnya, ada juga yang cuma freelancer di Indo terus pengen pergi. atau fresh graduate gitu ada? Fresh graduate, jangankan fresh graduate, selama mereka bisa kuliah sampai 2 tahun, ada bukti keterangan aktif kuliah, mereka udah bisa pergi ke sana. Jadi harus ada, selain ijazah juga memang ada itu bisa jadi syarat. Intinya harus 2 tahun jalani kuliah secara fit, itu bisa jadi syarat. Oke. Nah, terus kan ada nih bahasa itu permanent resident ya atau PR gitu ya. Oh. Kalau kita bisa, maksudnya kita keluarga negaraannya lain tapi kita juga bisa menetap dan cukup dihargai lah. Ya kan, mungkin dibantu subsidi dan segala macam oleh pemerintah negara setempat gitu. Tujuan akhir dari orang-orang yang mungkin mendapatkan WHV ini yang Mas Pras lihat apa sih? Ya memang setiap orang tuh punya tujuannya beda-beda sih. Ada yang sudah terlanjur nyaman di sana, mereka mengusahakan gimana biar bisa dapat permanent resident. Caranya mereka harus student lagi. Oke. Dan itu memang nggak mudah, apalagi sekarang Australia itu lagi lumayan ketat, tahun ini lumayan ketat karena ada krisis housing krisis kan. Jadi yang jadi kambing hitam juga rata-rata imigran juga gitu yang jadi kambing hitam. Nah habis itu, tapi sebagian dari mereka pun juga ada yang nggak mau lama-lama, maunya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kayak saya nih juga ibaratnya nggak mau yang lama-lama, paling mentok ya 3 tahun udah selesai habis PHP, udah pulang aja dah ke Indo gitu kan. Tapi kalau saya tanya teman kenapa kok pengen bertahan di sini, memang ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bukan masalah uang ya. Kalau kita ngomongin nominal mungkin di internet udah banyak itu, orang bilang gaji 10 juta, 40 juta, 50 juta. Sebenarnya poinnya bukan itu. Mereka ingin mencari kehidupan yang stabil. Jadi dari sisi kualitas hidup, Oke. jadi kualitas hidup, habis itu juga selain dari kualitas hidup ya mereka mencari kestabilan sosial juga, karena memang setiap masyarakat juga dilindungi secara hukum ya kan, birokrasinya juga lebih mudah. Nah, jadi ya motifnya macam-macam sih, Oke. inputnya macam-macam juga. Kalau dari sisi yang lain ya mungkin mereka ada juga sebagian dari mereka pengen jalan, ya mungkin mereka di Indo juga orang kaya juga gitu kan, punya usaha atau kayak gimana, jalan ke sana itu ya cuma cari pengalaman dan lain sebagainya gitu dengan cara bekerja. Jadi saya rasa motif itu relatif, tapi itu banyak kan. Kalau saya tanya kenapa mereka mau bertahan lama di sana, itu ya dikarenakan mereka mau cari kualitas hidup yang lebih baik. Secara persentase nih, yang di sana maksimal 3 tahun balik sama di sana berusaha untuk bisa jadi permanent resident itu berapa Mas kira-kira? Bisa bandingin ya? Bandingin, misalnya saya juga kadang-kadang kebetulan ketemu orang Indo, kadang-kadang ya jarang juga ketemu orang Indo, bahkan pernah juga kerja satu divisi gak ada orang Indonya sama sekali. Habis itu saya rasa beda lah. Tapi yang pasti bikin Australia itu salah satu negara barat yang mana orang Indonya tuh banyak. Entah dikarenakan kedekatan geografis, jadi orang Bali di sana tuh lumayan banyak, dan di Bali pun juga banyak orang Australia. Iya. Jadi saya rasa transfer informasi itu akan lebih gampang lah antara orang Indo sama orang Australia kan. Relasi kita juga lumayan bagus. Iya, ketimbang negara barat lainnya ya. Saya kategorikan Australia sebagai negara barat walaupun di timur. Jadi
ya lumayan banyak lah. Saya nggak bisa bandingin ada berapa gitu kan. Tapi intinya nggak bisa saya buat sebuah konsensus gitu. Ada berapa persen orang pengen bertahan ataupun ada berapa persen orang yang cuma jalan gitu kan. Jalan. Dan juga di sana yang paling banyak itu saya temuin juga student-student. Ya salah satunya kan begini, anak-anak orang-orang Indo yang pengen kuliah di Australia itu kan juga banyaknya nggak sedikit, banyak juga kan mereka. Saya juga nggak tahu kenapa harus Australia gitu kan, harus dipilih, kenapa bukan negara barat lain gitu kan. Atau memang karena memang mereka pengen hidup lebih lama lagi di Australia, pengen jangka panjang di sana atau yang gimana, saya kurang tahu juga, belum pernah nanya. Tapi sebagian yang saya tanya memang mereka pengen hidup lebih ya mereka mencari kualitas hidup, jadi mereka ingin long term hidup di sana, pengen hidup benar-benar hidup lah di sana.